Hai kamu, pernah nggak sih kamu capek banget? Bukan karena pekerjaan, tapi karena mikirin omongan orang. Omongan orang yang nyinyir, komentar yang nggak penting, tuntutan yang nggak pernah habis. Kalau iya, kamu sedang mendengarkan audiobook yang tepat. Selamat datang di Sikap Bodo Amat, seni menjalani hidup tanpa beban. Audiobook ini bukan ngajarin kamu jadi orang cuek, tapi ngajarin kamu gimana cara waras di tengah dunia yang ribut ini. Bab 1. Mengapa bodo amat itu penting? Coba duduk tenang sejenak, ambil nafas dalam-dalam. Sekarang, tanyakan ke dirimu sendiri, apa saja hal yang hari ini membuatku cemas, lelah, dan merasa tidak cukup? Mungkin kamu sedang kepikiran komentar orang di media sosial. Atau kamu sedang galau karena merasa belum berhasil dibandingkan teman-teman seangkatan. Mungkin kamu juga sedang mencoba membagi waktu untuk menyenangkan orang tua, pasangan, atasan, teman, bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu kamu kenal, hanya karena takut dibilang egois atau tidak sopan. Kalau kamu merasa seperti itu, kamu tidak sendirian. Di zaman sekarang, banyak orang mengalami tekanan batin yang tak kasat mata. Dunia modern memberikan segalanya dalam jumlah besar. Informasi, ekspektasi, perbandingan, opini, tapi bersamaan dengan itu dunia juga mengambil banyak hal. Ketenangan, kejelasan, dan ruang untuk menjadi diri sendiri. Kita hidup dalam dunia yang selalu menuntut. Selalu ada yang harus kita pedulikan, selalu ada yang harus kita capai. Selalu ada yang harus kita jaga agar tidak salah ucap, salah sikap, atau salah langkah. Bahkan saat kita tidur pun, otak masih bekerja keras membandingkan diri dengan orang lain, mengingat kesalahan masa lalu atau merancang skenario terburuk di masa depan. Tapi, sampai kapan? Sampai kapan kamu membiarkan dunia mengatur cara kamu berpikir, merasa, dan hidup? Di titik inilah, sikap bodo amat menjadi penting. Bukan karena kamu ingin jadi orang kasar, egois, atau tidak peduli. Tapi karena kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan perhatianmu. Tidak semua hal layak membuatmu lelah. Dunia terlalu bising. Mari kita akui, dunia saat ini terlalu bising. Terlalu banyak suara, pendapat, standar, dan tuntutan. Setiap hari, kamu bisa dengan mudah merasa kurang sukses, kurang kurus, kurang pintar, kurang produktif, atau kurang ideal. Media sosial memperparah semuanya. Scroll 5 menit saja, kamu bisa merasa tidak berguna. Temanmu pamer mobil baru, orang lain menikah, punya anak, liburan ke luar negeri, jadi pembicara seminar atau beli rumah di usia 25. Sedangkan mungkin kamu sedang bingung tanggal tua, dikejar deadline, atau masih mencari makna hidup sambil rebahan di kamar. Dunia akan terus berteriak di telingamu, cepatlah jadi sempurna. Tapi kabar baiknya, kamu tidak perlu mendengarkan semua itu. Sikap bodo amat adalah pelindung mentalmu di tengah kebisingan itu. Ia seperti pelindung telinga saat kamu berada di tengah keramaian. Ia membantumu memilah mana suara yang benar-benar penting dan mana yang hanya membuang waktumu. Lelah karena terlalu peduli. Banyak orang kelelahan bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu peduli pada terlalu banyak hal. Mereka peduli apa kata orang, peduli pendapat orang tua, peduli standar masyarakat, peduli gaya hidup teman, peduli pencapaian orang lain, peduli semua detail kecil yang sebenarnya tidak punya dampak besar terhadap hidup mereka. Lalu, mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan diri mereka sendiri. Mereka terus mencoba menjadi versi terbaik menurut orang lain, bukan menurut diri sendiri. Sikap bodo amat bukan solusi instan, tapi ia adalah langkah awal. Ia membantumu berkata, aku telah terus mencoba menyenangkan semua orang. Sekarang, aku ingin mulai hidup sebagai diriku sendiri. Dan kalimat itu saja sudah cukup kuat untuk menjadi titik balik. Mitos bahwa kita harus selalu peduli. Sejak kecil kita diajarkan untuk peduli. Peduli perasaan orang lain, peduli norma, peduli kesopanan, peduli penampilan, peduli pendapat orang tua, guru, tetangga, bahkan orang asing.
Peduli itu baik, tapi hanya jika kamu tahu batasnya. Kita tidak pernah diajarkan bahwa memilih apa yang layak dipedulikan adalah bagian dari kedewasaan. Kita tidak pernah diajarkan bahwa mengabaikan hal yang tidak penting itu bukan bentuk kesombongan, tapi bentuk perlindungan diri. Inilah yang membuat banyak orang merasa bersalah saat mencoba bersikap bodoh amat. Mereka takut dianggap jahat, padahal justru dengan berkata bodoh amat pada hal yang tidak penting, kita bisa lebih fokus menyayangi hal yang benar-benar berarti. Bodoh amat bukan acuh tak acuh. Mari luruskan satu hal penting. Bodoh amat bukan berarti kamu tidak peduli sama sekali. Bukan berarti kamu jadi seenaknya, menyakiti orang lain atau menghindar dari tanggung jawab. Justru sebaliknya, sikap bodoh amat adalah seni untuk memilih dengan sadar. Kamu memilih siapa yang layak kamu dengar, apa yang layak kamu perjuangkan, dan apa yang sebaiknya kamu abaikan. Ketika kamu bersikap bodoh amat pada komentar sinis, kamu sedang melindungi harga dirimu. Ketika kamu bersikap bodoh amat pada standar kesuksesan yang dipaksakan masyarakat, kamu sedang menyelamatkan arah hidupmu. Ketika kamu bersikap bodoh amat pada rasa takut gagal, kamu sedang memberi ruang untuk bertumbuh. Bodoh amat adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak mengikuti arus, keberanian untuk menjadi berbeda, keberanian untuk menetapkan aturanmu sendiri. Keberanian menyaring suara-suara luar agar kamu bisa mendengar suara dari dalam dirimu. Hidup lebih ringan bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup tidak akan pernah bebas dari masalah, tapi kamu bisa memilih masalah mana yang layak kamu hadapi dan mana yang bisa kamu lepas. Itulah fungsi dari sikap bodoh amat. Bayangkan hidupmu seperti tas ransel. Jika setiap komentar orang kamu masukkan ke dalam ranselmu, lama-lama kamu tidak akan kuat melangkah. Tapi jika kamu mulai memilah, mana yang penting, simpan. Mana yang menyakitkan tapi berguna, bawa. Mana yang remeh dan hanya membuatmu tertekan, buang. Maka kamu bisa berjalan lebih ringan, bahkan jauh lebih cepat. Kamu tidak harus menang di semua medan. Salah satu penyebab kelelahan emosional adalah kita merasa harus menang di semua bidang. Harus sukses, harus disukai, harus selalu benar, harus selalu baik, harus selalu kuat. Padahal tidak ada manusia seperti itu, dan lebih penting lagi, tidak perlu. Kamu tidak perlu menang di semua hal. Kamu hanya perlu tahu apa yang benar-benar penting untukmu, lalu fokus di sana. Bodoh amat dengan opini publik. Bodoh amat dengan hidup orang lain yang tampaknya lebih wah. Bodoh amat dengan ekspektasi yang tidak kamu setujui. Itu bukan bentuk kekalahan. Itu tanda bahwa kamu sudah selesai dengan permainan yang tidak perlu kamu mainkan. Langkah pertama menuju kebebasan mental. Sikap bodoh amat bukan tujuan akhir, tapi ia adalah langkah awal menuju kebebasan mental. Saat kamu bisa berkata, aku tidak bisa menyenangkan semua orang, dan itu tidak masalah. Aku tidak harus memenuhi semua standar orang, dan itu tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkan hal-hal kecil mencuri kedamaianku. Maka kamu sudah satu langkah lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Bab selanjutnya akan membahas lebih dalam tentang apa itu sikap bodoh amat, bagaimana cara memilah hal yang penting dan tidak, serta bagaimana mulai membangun mentalitas ini sedikit demi sedikit.